Pomolo, Lekodia, kampung manusia yang baik di situ. Ngada Flores. Masyarakat Ngada meyakini bahwa kehidupan dunia fana tidak terlepas dari keberadaan leluhur. Keyakinan itu tercermin dari budaya maupun rumah dan kampung mereka. Masyarakat Ngada menganut sistem matrilineal. Ini berarti pria yang sudah menikah akan tinggal di rumah istrinya. Perempuan dari garis keturunan ibu akan mewarisi rumah adat. Pentingnya sosok perempuan juga tersirat dari kepercayaan bahwa Gunung Inirie adalah ibu dari leluhur mereka. Setiap kampung adat akan memiliki susunan yang sama. Pintu masuk utama kampung menghadap ke Gunung Inirie atau gunung lainnya. Pintu belakang menghadap ke sungai atau laut. Rumah-rumah yang dihuni oleh warga dari beberapa klan atau suku akan memiliki susunan berjajar menghadap ke tengah pelataran kampung. Karena terdapat dua elemen sangat penting, Ngakdu dan Baga. Dua simbol leluhur pertama untuk setiap suku. Ngakdu melambangkan laki-laki, Baga melambangkan perempuan. Kedua simbol ini adalah perwujudan dari oposisi biner atau dualisme. Kedua hal yang saling bertentangan. Konsepsi dualisme yang dijalankan masyarakat Ngada juga menjadi landasan arsitektur rumah adat mereka. Hal ini terlihat pada sistem hunian utama, Sao Mezesaka, yang terdiri dari Sao Pu'u sebagai rumah pangkal dan Sao Lobo sebagai rumah pucuk. Kalau Pu itu sebagai kepala dalam suku itu. Lobo itu sebagai wakil. Kalau Pu tidak ada, mesti ada Lobo. Lobo tidak ada, mesti ada Pu. Dia ada pangkal, ada ujung di atas. Sao Pu'u dan Sao Lobo menunjukkan aspek asal-usul leluhur dan keturunannya, yaitu Sao Kaka dan Sao Dai. Bagi masyarakat Ngada, rumah adalah perwujudan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh leluhur. Rumah ini bukan sekedar unsur fisik saja, tetapi rumah itu punya makna filosofis bahwa itu adalah sebuahnya rahim ibu. Rumah ini kan ibaratnya manusia, Pak. Rancangannya ini mengikuti bentuk-bentuk manusia sebenarnya. Konstruksi rumah menggunakan bahan alam, mayoritas kayu dan bambu. Teknik sambungan, ikatan, dan penguncian dipasang secara kreatif seperti furluf, pen, dan pasak. Pemasangan konstruksi juga melambangkan unsur dualisme, laki-laki dan perempuan, keras dan lembut, pangkal dan pucuk. Cara penyambungan di sini, kalau bahasa kasarnya itu bilang pukilasu, penyatuan antara laki-laki dan perempuan sistemnya. Itu anti paku, Pak. Jadi walaupun digoncang oleh gempa, dia bertahan, Pak. Rumah atau Sao harus melewati 10 tahap untuk mencapai kesempurnaan. Seluruh tahap ini merupakan simbol dari daur kehidupan. Masyarakat Ngada menganggap bahwa rumah memiliki tubuh dan jiwa. Rumah bagi kami adalah ya seperti hidup. Dia seperti sebuah fase kelahiran, kemudian bayi, kemudian ke anak-anak, sampai pada tahap akhir udah mapan, baik spiritual, kemudian kedewasaan, apapun sudah sangat mapan, maka harus mensyukuri kehidupan itu. Maka dibilang kasau tadi, masa pada akhir. Dalam setiap tahap yang dilewati, rumah harus dibongkar. Kemudian dibangun dari awal dengan material yang baru, ditambah ornamen yang lebih lengkap. Hal ini menggambarkan jiwa yang menjadi lebih dewasa ketika dibungkus dengan tubuh atau konstruksi yang baru. Itu kan bongkar semua, mesti paksa yang baru, bukan yang lama. Paksa yang baru semua. Namanya tahap pertama sampai 10 itu paksa yang baru semua. Ini orang lama, sudah dibilang sudah mati. Sekarang hidup yang kembali orang baru. Diperkirakan 50 tahun baru mulai lagi. Itu satu tahap, 50 tahun satu tahap. Ketika dia membongkar, keluarga itu kan harus mampu untuk melakukan membangun baru. Nah, kemampuan itu yang disimbolkan dengan kemapanan rumah itu.
semakin dewasa, dilukiskan dengan ukiran-ukiran yang ada di rumah. Itu kemampuan orang itu. Ukiran-ukiran yang terdapat di dinding rumah juga merupakan simbol dari tahapan daur hidup rumah. Bukan sekedar diukir di dinding, namun saat rumah sudah dibongkar total dan dibangun dengan material yang baru, salah satu bagian akan diukir sebelum dipasang menjadi rumah. Tiap ukiran juga memiliki makna khusus. Sao yang sudah tua harus diukir. Kalau jenis ukirannya ada lege telu, itu melambangkan bahwa ada bapak, ada ibu, ada anak, ada ulu pali, ukirannya berbelok-belok kan. Tapi ujung-ujungnya kalau kita perhatikan secara seksama, antara satu dan lain itu saling terkait. Terus kalau ayam, selain sebagai hewan kurban untuk buat upacara adat, dia itu juga sebagai pengingat waktu. Taka itu liontin yang biasa dipakai oleh seorang laki-laki kalau lagi upacara adat. Kalau bela itu yang sering kita lihat di telinganya wanita kalau lagi menari. Kasao adalah syukuran yang diberikan kepada rumah yang telah mencapai tahap kesempurnaan. Upacara Kasao merupakan serangkaian ritual yang berlangsung selama 3 hari. Kasao itu kalau sudah sampai puncak, itu diistilahkan mulai sanjak dan satu ini dia lebar suruh laki, tu mau kakon mau manusiako, iya kamu cara ngaza. Itu pada sudut habis sampai puncak. Kalau kasau itu sebenarnya itu bentuk penghormatan kita kepada rasa syukur dengan memberikan makan minum kepada leluhur dengan diselesaikannya pembangunan rumah adat itu. Untuk menggelar upacara Kasao, Rutinus dan keluarga selaku tuan rumah telah mempersiapkan kebutuhan upacara sejak 2 tahun yang lalu. Pada malam sebelum upacara dimulai, keluarga Rutinus berkumpul di Saopu'u dari klan mereka. Pihak keluarga akan melakukan ritual untuk menunjuk orang-orang yang bertugas pada upacara Kasao serta meminjam pusaka keluarga yang disimpan di dalam Saopu'u. Ritual ini dilakukan dengan menuangkan moke atau arak ke dalam wadah dari batok kelapa yang berisikan potongan daun lontar. Rutinus akan menyebutkan nama yang ditunjuk sebagai petugas upacara. Apabila leluhur setuju dengan nama yang disebut, daun lontar akan berputar ke kiri. Ritual ini berakhir ketika semua petugas telah terpilih dan mendapat restu dari leluhur. Pada hari pertama, Rutinus akan membuka upacara dengan teriakan lantang di depan rumah. Ritual ini disebut Sangaza. Kami sokacika, kami sikatala. Nona itu ada kagu Sangaza. Nega upeda geretara opya nega lah kapu kasana kenapa molapa. Setelah itu, Rutinus dan keluarga akan membentuk barisan untuk menyambut tamu. Bagi tamu, Sangaza merupakan sebuah pernyataan dari klan dan seluruh anggota yang hadir untuk menyatakan maksud kehadiran mereka. Tamu yang hadir turut menyumbang hewan yang akan dikorbankan dalam upacara Kasao. Sementara, bagi tuan rumah, Sangaza adalah pernyataan eksistensi dan identitas klan dan Sao. Kemudian, kedua rombongan akan bersama-sama menari mengelilingi kampung. Pada malam hari, pihak keluarga akan mengadakan ritual di dalam Saoone Rutinus. Dalam ritual ini, semua struktur pembentuk rumah, dari fondasi hingga atap, akan dirapal bersamaan dalam sajak-sajak adat. Proses perapalan sajak ini adalah tradisi lisan yang mengikat masyarakat sebagai generasi baru dengan leluhurnya, sehingga masyarakat akan terus mengingat asal-usul mereka. Hari kedua perayaan Kasao dimulai dengan persembahan anak ayam yang bagian hidungnya dimasukkan potongan lidi. Mereka percaya anak ayam ini akan terlihat seperti kerbau bagi para leluhur. Setelah itu, Rutinus beserta keluarga akan masuk ke dalam Saopu'u dan Saolobo untuk meminta restu leluhur. Kemudian, kerbau yang telah disiapkan akan dipotong oleh petugas yang sudah direstui leluhur.
Darah kerbau yang telah dipotong dipercikan ke ngadu sebagai bentuk persembahan kepada leluhur pertama dari suku tersebut. Selain kerbau, babi yang telah disumbangkan oleh kerabat juga dipotong pada hari itu. Dia orang ada dia. Dia saya buminya Daging kerbau dan babi kemudian dipotong dan dimasak setengah matang, yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh tamu yang hadir pada upacara Kasao. Sebelum pembagian itu, biasanya diawali dengan bayi bodo. Bayi bodo. Bodo ini sendiri juga punya keyakinan kita itu juga merupakan simbol manusia yang harus juga punya nama. Biasanya nama bodo itu selalu perempuan. Identik dengan perempuan karena bodo wadah yang untuk menyimpan nasi. Nasi yang sudah dimasak untuk disimpan, diarahkan keliling adu baga, disimpan di tengah, lalu yang keluarga tadi, vai laki, lobotozo tardaga dengan vatinya, dengan kenya itu yang bawa itu, dikumpul jadi satu untuk siap dibagikan. Usai nasi dan daging dibagikan kepada seluruh warga kampung, acara ditutup dengan pelemparan nasi kepada istri Rutinus. Hal ini adalah bentuk rasa syukur karena upacara telah berjalan lancar atas izin leluhur. Ya, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Kita tepuk tangan, kita menyatakan syukur. Hari ketiga merupakan penutup upacara Kasao melalui ritual Klanio, yang diikuti oleh keluarga tuan rumah dan para pekerja yang telah membantu untuk membangun Sao. Rutinus akan memutar buah kelapa yang kemudian dibelah sembari merapal sajak adat. Air kelapa yang masih murni tersebut akan digunakan untuk bercermin. Jika dapat melihat refleksi wajah dalam air kelapa tersebut, maka jiwa akan kembali suci dan bersih. Ritual ini juga bertujuan untuk memberikan kesejukan ke dalam rumah, agar para penghuni dapat selalu hidup dengan rukun dan tentram tanpa perselisihan. Sao adalah pusat dari kegiatan budaya masyarakat Ngada. Keseluruhan proses daur hidup Sao adalah riwayat, sejarah, dan tradisi. Tak hanya tempat tinggal, Sao juga memegang peran penting sebagai lembaga adat, tempat penyimpanan pusaka, pusat kepemilikan klan, dan tempat bersemayamnya leluhur. Seiring waktu, rumah adat terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan budaya dan kebutuhan penghuni. Suatu saat dia akan menemukan jalan, dia harus berubah. Cuman cara dia merubah akan masih mempertahankan yang tadi nilai luhur itu. Yang masih tradisional asli dengan yang modern itu secara filosofi dan nilai itu sama. Yang membedakan itu adalah pada materialnya. Di mana yang masih tradisional itu semua material itu masih asli, alami. Nah, sedangkan yang modern ini sudah perpaduan, percampuran, karena disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang kehidupan modern dengan nilai-nilai spiritual mulai berubah perlahan. Arsitektur yang terkait dengan tradisi adalah dia mewarisi macam-macam nilai. Ada aturan tertentu, kompleks. Karena ada nilai bagi yang mengguna atau yang menciptakan tradisi itu, lalu ada semacam kewajiban untuk menurunkan ke generasi selanjutnya. Makanya dia jadi tradisi. Ada daerah yang memang ditinggalkan generasi yang muda. Masalahnya di materialnya itu susah didapat untuk memperbaiki, sedangkan setiap material yang diadatkan itu ada maknanya dan tidak mudah ditemukan untuk masa sekarang. Tantangan itu. Belakangan ini kita merasa bahwa arsitektur tradisional ataupun arsitektur vernakular semakin hari semakin diancam kepunahan. Kami di Departemen Arsitektur Universitas Indonesia memasukkan arsitektur tradisional itu di dalam kurikulum kami. Maka diharapkan mahasiswa itu atau lulusan-lulusan kita akan bisa menghasilkan karya-karya arsitektur yang diwarnai oleh karakter yang spesifik mencerminkan arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional Indonesia. Keyakinan masyarakat Ngada bahwa leluhur senantiasa hadir dalam Sao membuat generasi baru akan selalu memegang nilai-nilai yang telah ditanamkan leluhur.
Setiap anggota keluarga atau klan akan saling menjaga, membantu, dan berkontribusi untuk melestarikan budaya dan tradisi. Sao, dengan seluruh proses daur hidupnya, adalah sebuah bentuk kecintaan masyarakat adat pada leluhur. Sehingga, Sao akan tetap menjadi pusat kebudayaan masyarakat Ngada.